Dalam minggu-minggu ini banyak akun Malaysia yang bikin gaduh di akun YouTube saya. Sebetulnya saya tidak bermasalah dengan orang yang berbeda pendapat, dengan orang yang berbeda opini, dengan orang yang berbeda paham. Tetapi ternyata ini bukan sekedar itu. Ada akar permasalahan yang lebih dalam dari sekedar berbeda pendapat. Nah, akar masalahnya adalah hal ini. Sahabat Bahtera, adanya kegaduhan oleh akun-akun Malaysia yang secara masif, terstruktur, membuat saya ingin mencari tahu sebetulnya ada apa sih. Kalau hanya sekedar perbedaan pendapat, perbedaan paham, itu hal biasa. Banyak juga teman-teman saya yang tidak sepaham dengan saya, banyak juga akun-akun Indonesia yang tidak sepaham dengan saya, itu adalah hal biasa. Tetapi karena ini masif, terlihat seperti terstruktur, kemudian datangnya bersamaan secara bergerombol, berkelompok. Jadi saya bertanya, ada apa sih ini sebenarnya? Dan ternyata saya menemukan jawabannya. Sahabat Bahtera, ternyata ini bukan sekedar perbedaan paham, perbedaan opini, perbedaan cara pandang. Tetapi ada akar permasalahan yang bersumber dari salah satu channel YouTube Malaysia yang mengangkat tema-tema tentang ajaran sesat, di mana dia mewawancarai seorang laki-laki yang mengatakan bahwa istrinya berubah dan berani melawannya, bahkan menuntut untuk pisah setelah membaca buku-buku saya. Nah, ini yang diangkat di channel itu. Jadi channel itu memblow up tentang seorang laki-laki, seorang suami ya, yang melaporkan bahwa istrinya berubah setelah membaca buku-buku saya, kemudian berani untuk menuntut pisah. Laki-laki itu mengatakan di channel itu, istrinya sudah mengikuti ajaran sesat dari Indonesia. Nah, karena ini yang di blow up, maka penonton dari channel ini, channel Islam Malaysia yang memang mengangkat tema-tema itu, penonton yang menonton terus terang secara masif, terstruktur, kemudian datang ke akun saya, kemudian membuat komen-komen yang seperti ini. Sekali lagi, saya sebenarnya tidak mempermasalahkan tentang perbedaan-perbedaan seperti itu. Mereka judgement orang lain ya, melakukan judgement terhadap opini, terhadap konten, itu bagi saya hal biasa. Tetapi karena ini tidak biasa karena banyak masif terstruktur tadi, maka kemudian saya penasaran untuk menemukan akar permasalahannya dari mana. Nah, akar permasalahan dari tadi ada sebuah channel video yang mewawancarai seorang laki-laki yang mengadukan istrinya yang sudah mulai berani untuk menuntut pisah, yang dituduh telah membaca buku-buku saya yang membawa pengaruh-pengaruh ajaran sesat sehingga dia berani berbuat seperti itu. Nah, saya sebetulnya sudah mengundang mereka yang komen-komen itu, bahkan kemudian laki-lakinya tersebut, untuk berdialog dengan saya melalui Zoom meeting yang saya adakan tanggal 20 hari Minggu kemarin jam 8:30 pagi. Tetapi tidak ada satu akun pun yang datang. Laki-laki ini juga tidak datang. Nah, seharusnya kalau channel YouTube yang di Malaysia tadi memberlakukan keseimbangan, kode etiknya adalah dia tidak hanya mewawancarai dari satu sumber dari laki-lakinya. Dia harus mewawancarai dari sumber istrinya sehingga mendapat perspektif yang luas, sudut pandang yang lengkap. Apa sih permasalahan itu? Dari sudut laki-laki diwawancarai, dari sudut perempuan juga harus diwawancarai. Seharusnya demikian. Tetapi mungkin karena channel itu hanya mencari viewer tentang ajaran sesat, jadi dia tidak ingin mencari lebih tahu akar permasalahan yang sebenarnya. Nah, di hari Minggu itu, tanggal 20, jam 8:30,
di mana akun-akun yang bikin gaduh itu tidak mau datang berdialog langsung lewat Zoom dengan saya. Bahkan laki-laki itu juga tidak mau berdialog langsung dengan saya. Yang menarik adalah perempuan itu, istri dari laki-laki itu hadir dan bercerita secara lengkap akar permasalahannya. Tadinya diskusi di Zoom itu akan saya posting sebagai video publik, tetapi karena perempuan ini menyebutkan nama laki-lakinya, kemudian beberapa nama yang disebut, akhirnya video itu tidak jadi saya unggah sebagai video publik, hanya menjadi dokumentasi pribadi saya sebagai barang bukti. Saya berharap akun-akun Keyboard Warrior Malaysia ini juga menonton video ini, setidaknya saya akan bercerita sedikit walaupun saya tidak menyebutkan nama dari permasalahan yang diceritakan oleh istri ini, dari sudut pandang istri. Sahabat Patra, laki-laki datang ke sebuah channel YouTube yang dilihat publik, menceritakan permasalahan pribadinya. Dan dia mencari dukungan publik agar menyalahkan istrinya yang telah menuntut pisah dan menyalahkan sebab, yaitu ajaran sesat yang diduga telah dipelajari oleh istrinya. Nah, dari sisi istrinya, dia bercerita bahwa permasalahan ini sudah menumpuk bertahun-tahun, sudah 5 tahun lebih. Nah, saya juga bertanya kepada Anda, para wanita yang menonton video ini, untuk bisa memberikan pendapat apabila Anda mengalami hal ini. Di channel itu, si laki-laki tidak menceritakan bahwa wanita ini adalah istri kedua. Laki-laki ini punya 2 istri. Publik nggak tahu, publik Malaysia tidak tahu. Dia hanya menceritakan inilah istrinya. Laki-laki ini punya 2 istri. Istri pertama dan istri kedua yang dipermasalahkan ini. Nah, permasalahan yang sudah terjadi bertahun-tahun adalah sikap, attitude si suami yang tidak pernah berubah menjadi lebih baik. Dia tidak melakukan hal-hal yang bertanggung jawab terhadap istri yang kedua ini. Kenapa? Karena istri yang kedua ini adalah sumber pendapatan dari si laki-laki. Apabila laki-laki ini sudah mendapatkan gaji setiap bulan dari istri yang kedua ini, dia kemudian menghilang, pergi atau pulang ke tempat istri yang pertama. Ini terjadi bertahun-tahun. Jadi si istri kedua ini merasa bahwa dia hanya menjadi alat mesin uang. Setelah dapat uang, dia kembali ke istri pertama. Setelah dapat uang, dia kembali ke istri pertama. Dan tentu permasalahan itu tidak hanya sekedar di sisi ekonomi itu saja. Ternyata banyak kejadian yang selama bertahun-tahun itu dipendam dan bahkan mulai diikhlaskan. Tetapi mungkin ternyata karena tumpukan-tumpukan kesabaran itu ada batasnya, maka wanita ini speak up. Mulai berani untuk menuntut haknya. Coba kalau Anda seorang wanita dan Anda sebagai istri kedua, kemudian suami Anda hanya meminta nafkah dari Anda yang menggaji suami Anda. Anda punya perusahaan, Anda sebagai pimpinan perusahaan, wanita ini pimpinan perusahaan, kemudian laki-laki ini sebagai pekerjanya. Dan ketika dia mendapatkan uang, mendapatkan gaji, dia menghilang, pergi ke istri pertama. Begitu modusnya. Dapat uang, menghilang, pergi ke istri pertama. Apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan Anda putuskan, apa yang akan mempengaruhi Anda kalau ini terjadi terus-menerus dan tidak bisa diubah. Nah, ini yang terjadi. Pada saatnya, wanita ini kemudian bilang kepada si laki-laki ini, tidak bisa meneruskan kondisi seperti ini. Seharusnya sebagai laki-laki, dia bisa introspeksi dan bisa berubah. Minta maaf paling tidak, kemudian mencari jalan untuk berubah. Bagaimana caranya untuk mengubah kondisi-kondisi itu. Tetapi karena ini tidak bisa berubah juga, akhirnya wanita ini memutuskan untuk berpisah. Nah, ketika wanita ini memutuskan untuk berpisah, laki-laki ini sangat-sangat kebakaran jenggot. Kenapa? Karena wanita inilah sumber pendapatannya. Kalau tidak ada istri kedua ini, dia tidak akan bisa memberi materi,
nafkah-nafkah kepada istri yang pertama. Jadi istri kedua ini dijadikan sebagai sumber penghasilan yang ketika dapat dia diberikan kepada istri yang pertama. Nah, inilah masalahnya. Ketika wanita ini sudah tidak kuat untuk menahan masalah-masalah tersebut dan bicara kepada laki-lakinya, meminta untuk memperbaiki diri, tidak bisa, meminta untuk memperbaiki diri, tidak bisa. Salahkah bila posisi wanita seperti ini kemudian meminta pisah? Toh dia masih punya istri pertama kok. Jadi apa yang diberatin oleh laki-laki ini? Yang diberatin adalah egonya. Bahwa selama ini dia menemukan sumber penghasilan dan tiba-tiba akan diputus. Dari mana dia akan mendapatkan penghasilan lagi? Nah, karena hal itu maka laki-laki ini mencari dukungan publik. Dia datang ke salah satu channel yang mengangkat ajaran sesat. Dia bercerita bahwa istrinya sudah berubah, mau menentang, berani menentang dirinya, bahkan mengajak berpisah karena ikut ajaran sesat. Nah, ini modusnya jelas. Modusnya adalah mencari dukungan publik. Kita bisa lihat bersama-sama. Kalau Anda wanita, tolong tuliskan di komen bila Anda dalam posisi seperti ini, apa yang Anda lakukan. Kalau semua jalan sudah pernah Anda tempuh dan suami Anda tidak berubah juga. Bahkan itu menjadi benalu. Benalu bagi Anda. Anda yang memberikan pendapatan, Anda yang memberikan gaji, Anda yang memberikan materi. Dan ketika dia dapat, materinya dibawa ke istri yang pertama. Nah, sahabat Bahtera, saya sebetulnya sangat kasihan terhadap kasus ini, tetapi karena laki-laki ini sudah bicara di publik, channel itu ditonton oleh sekian puluh ribu penonton yang kemudian menjudgment wanita ini yang salah. Karena dia hanya bercerita dari satu sisi. Sekali lagi, laki-laki itu tidak bercerita bahwa si istri ini adalah istri kedua, permasalahannya seperti apa, duduk perkaranya bagaimana, dia tidak bercerita. Dia hanya mencari dukungan publik untuk menyalahkan wanita ini dan menyalahkan dugaan ajaran sesatnya. Otomatis yang ketimpa tangga, ketimpa arang adalah saya, buku-buku saya. Padahal itu adalah permasalahan pribadinya. Saya juga sekali lagi kasihan karena ini bisa menjadi bumerang bagi laki-laki itu. Wanita ini bicara di Zoom meeting itu. Dia menunggu klarifikasi. Dia menunggu dari akun channel itu memanggil dia untuk diminta keterangan dari sudut pandang wanitanya. Dia juga menunggu kalau ada polisi syariat yang datang kepadanya untuk bertanya tentang kasus ini. Dia juga menunggu akun-akun yang melihat video itu kemudian ingin tahu, menghubunginya dan bertanya padanya. Tapi tidak satupun yang datang kepadanya. Dan dia menunggu untuk bisa speak up, menunggu untuk bisa bicara. Nah, seperti yang saya undang di Zoom pada hari Minggu jam 8:30, mereka tidak berani hadir. Mereka hanya berani berkoar-koar di komen. Ketika saya undang, saya nggak lari, saya ada di sini. Muka saya jelas, identitas saya jelas. Saya berani mempertanggungjawabkan apa yang Anda tuduhkan, berdialog langsung dengan saya. Tapi itu tidak terjadi, mereka tidak berani hadir, sama seperti statement dari si istri tadi. Dia menunggu dari pihak-pihak tertentu, dari pihak channel itu, dari pihak polisi syariat, dari pihak agama, dari pihak petinggi agama, dari pihak akun-akun yang melihat video itu untuk menghubunginya, untuk sekedar menanyakan atau klarifikasi. Tapi sampai saat itu, istri ini bilang tidak ada satupun yang menghubunginya untuk klarifikasi. Ironis. Sahabat Bahtera, kalau ini terjadi, maka bagi laki-laki itu, dia sedang melemparkan bumerang yang akan berbalik kepada dirinya bila istri kedua ini speak up, bicara apa adanya. Laki-laki itu hanya mencari dukungan publik agar istri kedua ini mengurungkan niatnya untuk berpisah. Mengapa?
Dia sangat takut kalau berpisah dengan istri kedua. Ini sumber pendapatan. Makanya kalau kamu mendapatkan sumber pendapatan dari istri keduamu, ya setelah terima duit jangan pergi ke istri pertama dong. Seolah-olah istri kedua ini hanya kamu perlakukan sebagai sumber pendapatan. Nggak ngasih yang lain, ketika terima duit lari. Duit habis, datang lagi. Dikasih duit, lari lagi. Sekali lagi, kalau Anda wanita yang menonton video ini, apa perasaan Anda? Dan apa yang ingin Anda perbuat dengan situasi seperti ini? Sahabat Bahtera, saya tidak berharap para keyboard warrior ini menonton video saya yang ini, kemudian mencari klarifikasi atau titik-titik yang seimbang yang bisa didengarkan dari pihak wanitanya. Tetapi paling tidak, kalaupun mereka tidak mau melihat dan tidak mau mencari klarifikasi, ini semua bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama-sama. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah bertindak dan berpikirlah yang jernih bila kita ingin mengungkapkan masalah-masalah keluarga kita di ruang publik. Sekali Anda sudah mengabarkan, membuka, membedah masalah keluarga Anda di ruang publik, Anda harus menerima konsekuensinya. Bisa jadi itu adalah bumerang. Kalau fitnah-fitnah itu tidak terbukti, dan itu menjadi bumerang bagi Anda. Saya juga menunggu pihak wanita ini bisa speak up di Malaysia. Saya juga menunggu pihak wanita ini diklarifikasi sehingga mendapat sisi-sisi yang seimbang dari masalah yang ada. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat para wanita-wanita yang mengalami hal-hal yang sama berani untuk speak up. Berani untuk menuntut hak dan keadilan dirinya. Jangan sampai, walaupun saya sebagai seorang laki-laki, jangan sampai pihak-pihak wanita ini hanya dibodohi karena egoisnya laki-laki yang mengatasnamakan ajaran-ajaran agama. Karena sekali lagi, kenapa saya katakan mengatasnamakan ajaran agama? Karena laki-laki itu membawa-bawa ajaran-ajaran agama untuk memfitnah perempuan ini yang telah mengikuti ajaran sesat sehingga dia keluar dari agama. Semoga ini bermanfaat. Entah keyboard warrior dari Malaysia mau dengar atau tidak, tapi setidaknya kita bisa memetik pelajaran dari hal-hal yang terjadi kepada kita setiap harinya. Terima kasih sudah bersama saya Gong WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.